dingin. Suasana hatinya senang, sedih, gembira, berbunga-bunga. Alhamdulillah. Berarti sudah siap belajar ya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk berdoa. Wakil boleh. Fungsi ngapain sih? Fungsi. Siap, kau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aldi berangkat. Aldi berangkat. Aditya. Minggu kemarin berarti kita sudah mempelajari tentang apa aja? Pengertian, terus struktur kemarin ya. Terus apa lagi? Ciri-ciri, apa? Ya, ciri-ciri. Terus apa lagi? Manfaat. Ya bukan? Manfaat. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai struktur teks biografi. Nah, apa aja sih struktur teks biografi? Ada berapa sih struktur teks biografi? Nah, tentu kalian mempunyai tokoh idola bukan? Kenapa kalian mengidolakan tokoh tersebut? Kenapa? Karena kelebihannya, karena kegantengannya, kecantikannya, iya. Nah, kerja kerasnya bisa. Nah, di slide yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, silakan isi Google Form terlebih dahulu. Banyak dulu, secara dulu. Ya teman-teman, silakan buka yang materinya yang tadi sudah di-share. Nah, sudah dibuka semuanya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui pembelajaran project learning, peserta didik mampu menganalisis teks rekor untuk menemukan gagasan, pikiran, atau pesan yang tersurat dan tersirat. Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, situ ada pertemuan yang minggu lalu yaitu pengertian dari sebuah teks biografi berasal dari bahasa Yunani dari kata bios dan grafi. Bios itu hidup, grafi itu tulisan. Nah, kita masuk pada materi struktur teks biografi. Nah, di dalam sebuah struktur teks biografi itu ada tiga struktur. Ada tiga struktur. Apa aja sih tiga struktur itu? Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi itu disebut juga setting, berisi informasi latar belakang kisah atau peristiwa yang akan dijadikan
diceritakan lebih dalam pada paragraf berikutnya. Nah, di dalam orientasi ini biasanya berisi informasi latar belakang kisah atau peristiwa. Contohnya, peristiwanya B.J. Habibie, latar belakang kisah atau peristiwanya apa? Misalnya latar belakangnya B.J. Habibie lahir di mana? B.J. Habibie dari keluarga bagaimana? Nah, peristiwa-peristiwanya B.J. Habibie apa aja? Misalnya peristiwa B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah menjadi apa? Presiden apa? Presiden RI. Terus peristiwa yang dialami oleh B.J. Habibie. B.J. Habibie pernah apalagi membuat apa? Pesawat. B.J. Habibie pernah apalagi melanjutkan studinya ke luar negeri. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang dialami oleh B.J. Habibie. Nah, informasi dalam orientasi biasanya mencakup penjelas mengenai siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Mengenai siapa B.J. Habibie itu? B.J. Habibie adalah orang yang pernah menjadi presiden RI. Kapan kejadian itu? Nah, kapan, di mana, dan mengapa. Itu yang pertama, orientasi. Dan yang kedua itu ada peristiwa penting. Nah, apa itu peristiwa penting? Peristiwa penting merupakan serangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktunya. Peristiwa penting yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Jadi, peristiwa-peristiwa penting apa yang dilalui oleh B.J. Habibie? Menurut kalian peristiwa penting yang dilalui oleh B.J. Habibie apa? Peristiwa pentingnya dia bisa membuat pesawat terbang yang mungkin tidak semua orang itu bisa melakukannya. Itu peristiwa penting. Nah, peristiwa penting yang lainnya apa aja? Dia pernah menjadi presiden Republik Indonesia dan mungkin semua orang tidak akan, maksudnya semua orang itu tidak akan bisa menjadi presiden RI. Nah, itu peristiwa penting yang dialami oleh B.J. Habibie. Nah, peristiwa penting berbagai kejadian utama termasuk hal yang menarik, mengesankan, mengagumkan, serta mengharukan yang dialami oleh tokoh untuk mencapai tujuannya. Nah, di dalam peristiwa penting ini hal-hal yang menarik oleh B.J. Habibie itu apa aja? Yang mengesankan itu menurut kalian apa aja peristiwa pentingnya? Lanjut, yang ketiga itu ada reorientasi. Nah, pada bagian reorientasi ini memuat komentar evaluasi atau pernyataan simpulan dari seluruh rangkaian peristiwa yang sudah diceritakan dalam teks. Nah, yang terakhir itu reorientasi itu simpulan atau hasil evaluasi. Misalnya simpulan dari biografinya B.J. Habibie apa aja? Menurut kalian simpulannya bagaimana? Keren sekali, masya Allah. Nah, itu struktur dari sebuah teks biografi. Ada 3. Tadi apa aja? Orientasi. Kedua, ya, ketiga. Oke. Kalau yang berisi tentang latar belakang kisah pada bagian mana? Orientasi. Kalau berisi tentang evaluasi? Kalau berisi tentang peristiwa-peristiwa penting? Peristiwa penting. Gampang ya kalau struktur ya. Cuma ada 3. Orientasi, peristiwa penting, sama reorientasi. Reorientasi. Nah, iya. Itu struktur dari sebuah teks biografi. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, nanti tugas hari ini kita akan diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Nah, sebelum diskusi kelompok, next kalian mengisi kuisis terlebih dahulu sebelum mengerjakan
tugas kelompoknya. Kita share ini ya. Banyak dari sana. Ini udah komplit sudah. Nanti ini yang kasih oh, udah selesai kelompok 6. Juga maju Mbak. Maju. Nanti ada yang jadi moderator. Struktur orientasi terbentuk pada paragraf nomor 1. Alasannya karena pada paragraf pertama menggambarkan tentang kelompok. Yang kedua ada masalah atau peristiwa yang penting. Nomor paragrafnya dari paragraf 2 sampai 5. Alasannya karena pada paragraf 2 sampai 5 menceritakan masalah atau peristiwa dan kejadian segala Orientasi ada pada paragraf 6. Alasannya karena pada paragraf 6 tentang kita hidup dari tokoh kesimpulannya dari biografi kita dapat mengetahui latar belakang dan bisa mengetahui peristiwa yang terjadi serta bisa mengambil manfaat untuk kehidupan kita. Sekian dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditanyakan ya, monggo teman-teman, barangkali ada yang mau menambahkan atau memberi komentar apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus ditambahkan. Misalnya pada paragraf pertama itu dari kelompok 6, kalau orientasi itu terdapat pada paragraf berapa? Ke-1. Nah, dari teman-teman ada yang berbeda tidak dari orientasi paragrafnya? Gimana Mas Satrio, paragraf pertamanya gimana kalau dari kelompok Mas Satrio? Paragraf orientasi 1, 2. Kenapa Mas Satrio? Karena basic bahwa latar belakang bisa membedakan cuma dia dan latar belakang perlawanan sudah dia itu pada benar. Oke, nah dari orientasi ada yang ingin menambahkan lagi tidak? Dari kelompoknya Mas Satrio paragraf 1 sampai 2 ada yang berbeda? Ada yang sampai 3, 4, 5? Sama berarti? Sama. Nah, yang kedua Mbak, peristiwa masalah dari kelompok 6 itu dari paragraf berapa? 2 sampai 5 ada yang berbeda atau sama? Berbeda. Kenapa? Ada yang berapa paragrafnya Mbak? 2 sampai 6. Kenapa alasannya dari orientasi? Oh gitu, oke. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Kalau dari kesimpulan itu biasanya setiap kelompok itu berbeda-beda bukan? Ya tidak, atau ada yang sama dari kesimpulannya? Ada yang sama? Tidak. Nah, tadi kelompok 6 sudah membacakan kesimpulan
biografi Cut Nyadir. Nah, dari kelompok Mbak Yesa, monggo kesimpulannya gimana? Ya, gimana kesimpulannya? Pasti berbeda kan? Iya, kesimpulannya gimana, Mbak? Iya, berarti menurut kalian evaluasinya sama tidak? Tidak. Nah, contoh satu lagi, Mbak. Mau evaluasinya cerdas, memiliki semangat yang setara dengan laki-laki dan taat agama. Oke, nah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi tidak? Tidak. Monggo teman-teman setia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sudah kesalahan. Wassalamualaikum. Harusnya jam full, potong-potongnya full. Cuma diedit. Nah, kita akan evaluasi atau refleksi. Tadi kita sudah mempelajari tentang struktur teks biografi. Nah, pemahaman apa yang kalian dapatkan dari sebuah teks biografi? Nah, struktur teks biografi itu tadi ada berapa struktur? Ada 3 apa aja? 1 orientasi, kedua, ketiga, reorientasi, yang termasuk kepada peristiwa-peristiwa perjalanan dari sebuah teks biografi itu masuk pada struktur peristiwa. Ayo, peristiwa penting yang termasuk kepada evaluasi, reorientasi, yang termasuk pada latar belakang kisahnya, orientasi. Jadi struktur ada 3, orientasi, peristiwa, sama reorientasi. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, nanti hari Kamis kita akan membahas tentang sebuah teks kebahasaan, teks biografi. Sampai ketemu hari Kamis. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar dan pantang menyerah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.